Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kemarin kita telah membahas teks observasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab yang baru mengenai teks eksposisi atau mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Nah, apa itu eksposisi? Nah, eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Eksposisi ini penyajiannya bisa bentuk lisan ataupun tulis. Ya. Nah, gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Berbicara COVID-19, dampak COVID-19. Kalau yang berbicara dokter, otomatis pernyataan-pernyataannya atau gagasannya berdasarkan sudut pandang dunia kesehatan. Dampak secara ekonomi COVID-19 yang berbicara adalah seorang penasihat ekonomi. Ya, tentu saja dia akan berbicara di sudut pandang tentang ekonomi, tentang inflasi gitu ya, tentang rendahnya daya beli. Nah, jadi sekali lagi tergantung sudut pandang tertentu. Nah, untuk menguatkan gagasannya, si penulis atau pembicara itu menyertakan argumentasi, alasan logis berikut fakta atau contoh kasus. Ya. Untuk lebih meyakinkan si pembaca atau audiens pendengar. Nah, bentuk teks ini bisa kita temukan pada ceramah, perkuliahan, pidato, opini, editorial, dan lain-lain. Untuk ceramah berarti ini eksposisi bentuk lisan. Perkuliahan, pidato juga eksposisi bentuk lisan. Nah, opini, editorial, artikel itu eksposisi dalam bentuk tulis. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk apa sih adanya eksposisi? Tujuannya adalah supaya pembaca atau pendengar mengetahui keterkaitan antara pernyataan dengan argumen yang dilontarkan. Pernyataan A, apakah argumentasinya menguatkan pernyataan atau malah sebaliknya? Nah, kita dapat mengetahui. Yang kedua, pembaca atau pendengar mengetahui pengetahuan baru tentang suatu permasalahan. Kita tidak tahu nih, awalnya virus COVID-19 itu apa? Jadi sekarang kita mengetahuinya. Nah, yang terakhir bisa jadi ajang tukar pendapat, diskusi, bahkan bisa jadi perdebatan. Ini syaratnya si audien harus memahami hal yang sama dengan pembicara. Ketika pembicara menyatakan A, loh, ini kok tidak seperti apa yang saya dapatkan. Nah, ini bisa menjadi ajang diskusi, saling tukar pendapat atau pikiran. Nantinya ya. Nah, ini contohnya. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Bagi yang punya buku, kamu bisa buka bukunya di halaman 54 dan 55. Nah, untuk pembahasannya nanti akan Bapak bahas di video terpisah. Baiklah, untuk sementara sebagai pembuka di materi ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.